Setelah dicerita sebelumnya, Guwon mengungkapkan perasaan cintanya kepada Sarang dan begitu pula Sarang, mereka pun menikmati malam itu bersama. Dan tibalah saat mereka dan teman-temannya untuk meninggalkan negara Thailand dan kembali lagi ke Korea. Mereka pun berkumpul di pagi hari untuk membicarakan bahwa mereka harus bersiap-siap kembali untuk pulang ke Korea. Di saat mereka sedang berbicara, seperti biasa Guwon pun selalu mencuri-curi pandang dari mereka ke Sarang. Di sini Sarang berkata kepada semuanya bahwa dia berat sekali untuk meninggalkan Thailand, dia masih suka di sana. Dan Guwon pun berkata kepada semuanya dia berjanji bahwa suatu hari akan mengajak mereka jalan-jalan kembali. Selain itu Guwon pun berkata kepada mereka bahwa sekarang ada kejutan untuk mereka. Apa kata Sarang? Rahasia, begitu kata Guwon. Ternyata kejutan dari Guwon untuk mereka adalah mereka dibelikan tiket pesawat yang untuk bisnis kelas semuanya, tak hanya untuk Guwon saja. Mereka pun begitu senang dan begitu pula Sarang berterima kasih kepada Guwon. Setelah tiba di Korea, Sarang pun melakukan pekerjaannya seperti biasa. Di saat dia masuk kerja, mereka langsung mengadakan pertemuan yang diadakan oleh manajernya, di mana mereka harus mempersiapkan diri menjadi pegawai impian, yaitu di mana pegawai tersebut harus melayani keluarga komisaris. Selesai rapat, Sarang pun memberikan hadiah kepada teman-temannya. Begitu senangnya mereka dan mereka pun sekarang tahu bahwa Sarang itu memang benar-benar orang yang baik. Beralih ke cerita Guwon, di mana Guwon sedang berada di area Kingland. Keberadaan Guwon di area Kingland membuat Sarang ingin menemuinya. Lalu Sarang menghampiri Guwon dan bertanya, sedang apakah dia di sana? Apakah ada yang perlu dibantu oleh Sarang? Guwon pun berkata bahwa dia sedang bekerja di sana dan Sarang berkata juga kepada Guwon bahwa itu bukanlah kantor tempat dia kerja. Akan tetapi di sini Guwon berkata kembali kepada Sarang bahwa dia merindukan Sarang, akan tetapi dia harus bekerja. Jadi tidak ada salahnya ketika mereka satu ruangan bersama. Saat Guwon dan Sarang masih sedang berbicara, datanglah Pak Noh memberitahukan bahwa Guwon harus menghadap kepada kakaknya. Guwon pun menemui kakaknya di ruangannya dan ternyata di sana dia disuruh untuk melihat daftar tamu undangan yang akan diundang. Ternyata daftar tamu tersebut adalah sebagian besar para pejabat kenalan kakaknya. Walaupun demikian, Guwon tetap teguh pendirian pada apa yang dia rencanakan sebelumnya. Dia berkata kepada kakaknya, lebih baik kita berpihak dan memberikan hak-hak kepada orang-orang yang mendukung King The Land. Yang dimaksudkan Guwon adalah para pegawainya. Mendengar apa yang dikatakan Guwon, kakaknya malah mengintimidasi Guwon. Singkat cerita, Guwon dan semua para staf yang ada di Hotel The King pun mempersiapkan gladi bersih untuk acara 100 tahunnya Hotel The King. Di sana Sarang pun ikut berpartisipasi sebagai penyambut tamu juga. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan sangat baik oleh Guwon beserta timnya. Guwon pun berterima kasih kepada manajer Kim atas kesungguhannya dalam mempersiapkan acara ini bersama dia. Selepas kerja, Sarang pun bersiap untuk pulang dan dia sedang menunggu bis di halte bis perusahaan. Pada saat itu Guwon muncul tiba-tiba dan memeluk Sarang karena kagetnya Sarang sampai Sarang pun memukul Guwon. Sampai Guwon pun terjatuh dan meringis kesakitan. Ketika dilihat oleh Sarang, ternyata itu Guwon. Sarang pun meminta maaf dan membangunkan Guwon. Mereka pun duduk dan berbincang-bincang di halte bis. Walaupun di sana Sarang begitu takut ada yang melihatnya, akan tetapi Guwon tetap diam saja. Malahan Guwon meminta Sarang untuk menciumnya untuk pemenuhan energi, begitu kata Guwon. Sarang pun menciumi Guwon dan dia berkata sekarang energinya sudah penuh lagi. Namun ketika itu juga Sarang begitu kaget melihat di seberang halte bis ada staf hotel yang lain yang akan pulang, sehingga dia langsung mencari tempat persembunyian.
Kebetulan ada bis yang berhenti di depannya. Sarang pun mengajak Guwon untuk masuk ke dalam bis tersebut dan berniat untuk bersembunyi. Namun apa yang terjadi? Sarang pun terkejut ketika melihat bis yang dinaiki oleh Sarang dan Guwon adalah bis karyawan perusahaan. Ketika Sarang pun langsung berlaga dan berakting bahwa Guwon sedang memantau keadaan staf perusahaan tentang kendaraan yang mereka tumpangi untuk pulang. Para staf perusahaan pun berterima kasih atas perhatian Guwon kepada mereka. Dan Sarang pun menyuruh Guwon untuk turun kembali dari bis tersebut. Setelah kejadian itu, Guwon dan Sarang pun malah pada tertawa dikarenakan kekonyolan mereka yang akan bersembunyi malah masuk ke dalam bis karyawan. Kembali ke ceritanya nenek, ketika nenek masuk ke dalam kedainya, dia pun dikagetkan ternyata ada orang di dapurnya. Untuk berjaga-jaga, nenek pun mengambil penggorengan dan nenek memukul orang tersebut. Saat nenek telah memukul orang tersebut, ternyata itu adalah Guwon. Guwon ternyata datang ke rumah nenek tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Guwon datang ke rumah nenek ingin memberikan nenek bingkisan oleh-oleh yang dia bawa dari Thailand. Nenek pun berterima kasih atas kebaikan yang Guwon berikan kepadanya. Nenek berkata dia tidak butuh semua itu, yang dia inginkan Guwon membahagiakan Sarang untuknya. Guwon pun berkata kepada nenek bukan hanya Sarang yang akan dia bahagiakan, akan tetapi dia juga ingin membahagiakan nenek beserta Sarang. Sedangkan di hotel, Sarang pun menemui seorang staf yang sudah sangat lama bekerja di Hotel The King. Staf tersebut bernama Pak Kim yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di Hotel The King. Sarang menanyakan nama ibunya Guwon, apakah dia pernah bekerja di Hotel The King tersebut. Akan tetapi Pak Kim tidak mengetahui keberadaannya sekarang. Namun untuk lebih detailnya, Sarang pun diarahkan untuk menemui Bu Okja yang sama-sama staf hotel yang ada di The King. Atas arahan dari Pak Kim, Sarang pun menemui Bu Okja yang sedang membereskan kamar hotel. Akan tetapi pertemuan itu membuat Bu Okja tidak senang kepada Sarang karena Sarang memakai sepatu ke dalam hotel yang pantang baginya menginjak lantai hotel sebelum para pengunjung. Sarang pun meminta maaf atas kelancangan dan ketidaktahuannya kepada Bu Okja. Dikarenakan kakaknya Guwon tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan Guwon pada acara peringatan 100 tahunnya Hotel The King, kakaknya pun menghadap kepada ayahnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Guwon. Akan tetapi ayahnya malah membiarkan dan dia berkata dia harus memberikan kesempatan kepada Guwon. Tak lama dari itu, hari peringatan Hotel The King yang ke-100 pun tiba. Semua staf sudah mempersiapkan segalanya dengan matang dan tamu undangan pun sudah hadir pada acara tersebut. Guwon pun dengan percaya diri melenggangkan kaki untuk naik ke podium. Dia akan memberikan sambutan kepada para tamu. Selain Guwon, ayahnya pun diberi kesempatan untuk memberikan sambutan juga. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan tamu undangan, mulai dari pejabat dan para pegawai yang sudah lama bekerja di Kingland. Tibalah di puncak acara. Sebagai ucapan terima kasih dan sebagai tanda hormat Guwon kepada para staf yang sudah mengabdi lama di Kingland, Guwon pun mempersilahkan para staf tersebut untuk berbicara di podium untuk mengutarakan keinginan dan harapan mereka serta bagaimana perasaan mereka selama bekerja menjadi staf hotel di Kingland. Ternyata sebelum acara itu dilaksanakan, Guwon mendatangi setiap pegawai yang sudah senior di Hotel The King. Itu sebagai dedikasinya dan sebagai penghormatan kepada mereka. Begitu pikir Guwon. Dan ternyata benar apa yang dilakukan oleh Guwon mendapat sambutan yang begitu meriah. Akan tetapi di sini ada masalah, yaitu para pejabat tamu undangan dari kakaknya Guwon tidak diberi kesempatan untuk berbicara di depan. Oleh karena itu mereka pun meninggalkan acara Hotel The King dengan marah. Melihat hal tersebut, begitu paniknya kakaknya Guwon.
Setelah acara selesai dilaksanakan, Sarang pun mengucapkan selamat kepada Guwon dan dia juga memuji-muji Guwon. Selain itu, Sarang pun mengundang Guwon untuk datang ke rumahnya dikarenakan di rumah Sarang tidak ada siapa-siapa, hanya ada dirinya. Tentu saja Guwon menerima undangan dari Sarang. Waktunya pun tiba, Guwon pun datang ke rumahnya Sarang sambil membawa bunga. Sarang mengucapkan selamat datang dan menerima bunga dari Guwon. Guwon pun dipersilakan masuk. Ternyata Sarang sudah mempersiapkan makan malam untuk Guwon dan dirinya. Begitu senangnya Guwon melihat makanan-makanan yang ada di depannya. Dia berterima kasih kepada Sarang telah menyiapkan makanan untuknya. Guwon pun mulai mencicipi setiap makanan yang ada di meja. Dia begitu menikmatinya. Guwon pun memuji-muji Sarang karena masakan yang dibuat oleh Sarang. Selain itu, Sarang pun dipanggil sayang oleh Guwon. Begitu pula dengan Sarang. Sarang pun mengucapkan sayang kepada Guwon. Selesai makan, mereka pun duduk-duduk bersama sambil minum-minum. Akan tetapi minumannya habis dan Sarang pun akan membawa minuman untuk Guwon. Akan tetapi Guwon menawarkan diri untuk membawanya. Karena saling berebut untuk membawa minuman, akhirnya Guwon pun menggendong Sarang. Mereka akan sama-sama membawa minuman. Selama digendong, Sarang pun dicium oleh Guwon. Begitu mesranya perlakuan Guwon terhadap Sarang. Dan saat mereka sedang bermesraan, tidak disangka ternyata datanglah teman-teman Sarang, Pak Noh, di sana melihat apa yang dilakukan oleh Sarang dengan Guwon. Begitu terkejutnya mereka melihat hal tersebut, apalagi dengan Sarang dan Guwon, mereka langsung diam membeku. Kira-kira bagaimana yang akan terjadi pada mereka setelah teman-temannya dan Pak Noh mengetahui hubungan Sarang dengan Guwon?